Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya, di mana video sebelumnya menjelaskan tentang penggunaan bentuk aljabar atau menggunakan bentuk aljabar. Jadi di sini bagian kedua yaitu mengubah persamaan. Tujuannya dapat mengubah persamaan ke bentuk yang diperlukan. Nah, kita langsung saja bagian 1 sampai 3 berikut menyatakan hubungan antara jarak, kecepatan dan waktu. Silakan isilah kotak kosong dengan tanda yang tepat. Jarak sama dengan kecepatan, waktu. Kecepatan sama dengan jarak waktu, waktu sama dengan jarak kecepatan. Jadi kita perlu mengingat bahwa jika kita menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan lainnya, maka kalau kita lihat di speedometer, yaitu kita akan menemukan satuan kilometer per jam atau kilometer per H. H ini maksudnya hour. Jadi hour maksudnya dalam bahasa Inggris jam. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan. Artinya kecepatan sama dengan kilometer per jam. Nah, kita lihat di sini. Kecepatan sama dengan kilometer per jam. Artinya kecepatan sama dengan kilometer itu satuan jarak, jarak per jam itu satuan waktu. Jadi jarak per waktu. Ya. Jadi kalau kita bilang nomor 2, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, kalau jarak sama dengan kita tinggal kalikan kecepatan dikali dengan waktu. Kita kali. Nah, kalau waktu adalah jarak bagi kecepatan. Kita bisa lihat dari bentuk yang ini. Oke. Sehingga bergantung pada apa yang kita ingin cari, jarak, kecepatan atau waktu seperti di masalah yang pada Q ini, kita dapat mengubah bentuk aljabar untuk menyatakan hubungan-hubungan tersebut. Kita lanjut ke contoh 1. Dari permukaan tanah hingga 11 km di atas permukaan tanah, suhu udara berkurang sebesar 6 derajat Celcius untuk setiap kenaikan 1 km. Jika suhu udara di permukaan tanah adalah 18 derajat Celcius dan suhu udara saat X km di atas permukaan tanah adalah Y derajat Celcius, maka dapat kita menyatakan hubungan antara X dan Y sebagai Y sama dengan 18 dikurangi dengan 6X. Ubah bentuk aljabar ini ke dalam bentuk aljabar yang dapat digunakan untuk mencari X. Nah, sehingga di sini kita pindah ruaskan Y dan negatif 6X pada Y sama dengan 18 min 6X. Nah, kalau kita pindahkan awalnya Y sama dengan 18 min 6X. Maka kita pindahkan 6X nya ke sini dan Y nya ke sini. Dengan catatan berubah tanda, negatif 6X dipindahkan menjadi 6X dan 18 positif Y dipindahkan menjadi negatif Y. Seperti ini. Oke. Dan kita bagi kedua ruas dengan 6. Di sini masing-masing kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 6. Di sini bagi 6 dan di sini bagi 6. Sehingga di sini 6 bagi 6 itu sama dengan 1x, 1x artinya 1 saja x-nya. Dan di sini menyisakan 18 min Y per 6. Seperti bentuk yang ini. Nah, jadi untuk mencari X dapat kita gunakan bentuk yang ini. X sama dengan 18 min Y per 6. Nah,
Mengubah persamaan Y sama dengan 18 min 6X dan memperoleh X sama dengan 18 min Y per 6 seperti dalam contoh 1 disebut menyelesaikan persamaan untuk X. Oke, ini persamaan untuk X dan ini persamaan untuk Y. Nah, catatan X sama dengan 18 min Y per 6 dapat ditulis sebagai X sama dengan 3 min 1 per 6Y atau X sama dengan negatif 1 per 6Y plus 3. Dari mana? Dari X sama dengan 18, yang ini bisa kita pecah 18 per 6 min Y per 6. X sama dengan 18 bagi 6 itu 3 min 1 per Y per 6 ini adalah 1 per 6Y. Atau kita balik saja variabel Y nya di depan sehingga negatif 1 per 6 Y tambah dengan 3. Oke, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Mari kita lanjut. Contoh maksudnya soal 1. Pada contoh 1, berapa kilometer di atas permukaan tanah agar suhu udara berturut-turut 6 derajat Celcius dan negatif 30 derajat Celcius. Soal 2, selesaikan tiap persamaan berikut untuk variabel dalam tanda kurung siku. X sama dengan X min Y sama dengan 8. Maka kita akan selesaikan dalam persamaan X. Nomor 2, Y sama dengan 12 min 4X, kita ubah ke dalam persamaan X. Dan untuk ketiga, 6X plus 2Y sama dengan 10, kita ubah ke dalam bentuk persamaan Y. Yang keempat, 3X min Y sama dengan 5, kita ubah ke dalam persamaan Y. Untuk menjawab soal 1, mari kita perhatikan di contoh 1. Contoh 1 seperti ini. Jadi kita ditanya untuk berapa kilometer di atas permukaan tanah. Jadi di sini X adalah kilometernya, sedangkan Y itu adalah derajatnya. Nah, ini Y derajat. Maka di sini dapat kita selesaikan dengan bentuk yang pertama soal 1. Ini soal 1. Kalau suhu udaranya 6 derajat Celcius, maka persamaan awalnya adalah X sama dengan 18 min Y per 6. Untuk mencapai suhu udara 6 derajat Celcius, maka Y-nya kita ubah ke dalam 6 derajat Celcius. 18 kurang 6 dibagi 6, maka 12 per 6 sama dengan 2. Untuk mencapai suhu udara 6 derajat Celcius, maka ketinggiannya adalah 2 km di atas permukaan tanah. Sedangkan kalau untuk 30 derajat Celcius minus 30 derajat Celcius artinya X 18 min 30 per 6 jadi di sini sama dengan 18 ditambah dengan 30. Kenapa ditambah? Min dengan min ketemu positif, sehingga di sini 18 sama 30 per 6 itu sama dengan 48 per 6 sama dengan 8. Artinya untuk mencapai suhu udara negatif 30 derajat, kita harus berada dalam ketinggian 8 km di atas permukaan tanah. Nah, seperti itu ya. Oke. Soal nomor 2. Bagian 1 itu kita nyatakan dalam persamaan X. Mula-mula dia X min Y sama dengan 8. Maka X sama dengan Y nya kita pindahkan ke sebelah menjadi 8 positif Y. Atau X sama dengan Y plus 8. Untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan 12 min
4x, kita akan ubah ke dalam persamaan x, maka kita ubah posisi x dan y nya. Negatif 4x kita pindahkan menjadi positif 4x, dan 12y kita pindahkan menjadi negatif y. Kedua ruas kita sama-sama bagikan dengan 4 atau angka di depan variabel x. Gunanya apa? Supaya nanti 4 bagi 4 sisa 1x sama dengan 12 min y per 4. Oke, jadi persamaan x nya seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan lagi, x sama dengan 12 per 4 min y per 4. Atau x sama dengan 3 dikurang 12 bagi 4 itu 3 dikurangi 1 per 4 y. Atau x sama dengan negatif 1 per 4 y ditambah dengan 3. Nah, yang berikutnya nomor 3. Nomor 3 kita tulis di sini. Oke. 6x tambah 2y sama dengan 10. Kita akan ubah ke dalam bentuk persamaan y. Artinya ruas kiri kita sisakan variabel y, yaitu 1y. Berarti di sini sisakan 2y sama dengan 6x kita pindahkan ke sebelah, 10 tandanya berubah menjadi negatif 6x, dan kedua ruasnya kita bagi dengan angka di depan x, yaitu 2. Sehingga di sini 2 bagi 2 itu 1, sisa 1y. Tujuan kita ubah ke dalam persamaan y, yaitu menyisahkan di ruas kiri, yaitu sisa 1y. Atau kalau perubahan ke persamaan x, sisakan di sebelah ruas kiri sama dengan 1x, seperti nomor 1 dan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi 10 min 6x per 2. Dan di sini y sama dengan, kita bisa ubah menjadi seperti ini, 10 per 2 dikurangi dengan 6x per 2. Sehingga y sama dengan 10 bagi 2 itu 5 dikurangi dengan 6x bagi 2 itu sama dengan 3x. Atau y sama dengan negatif 3x ditambah dengan 5. Oke. Ditambah dengan 5. Oke, nomor 4. Nomor 4 kita tulis di sini. 3x min y sama dengan 5. Kita akan ubah ke persamaan y. Oke. Sama dengan menyisahkan variabelnya di sebelah kiri, sisa 1y. Berarti min y sama dengan, kita pindahkan 3x, 5 dikurangi dengan 3x. Supaya sisa 1y, artinya di sini kita sama-sama bagi dengan negatif 1. Negatif 1, di sini juga negatif 1. Atau kalikan dengan negatif 1, itu sama saja. Negatif 1 bagi negatif 1 itu positif 1. 5 dibagi dengan negatif 1 dikurangi dengan 3x dibagi dengan negatif 1. Sehingga y sama dengan 5 bagi negatif 1 itu negatif 5. Negatif 3x bagi negatif 1 itu positif 3x. Atau y sama dengan 3x min 5. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Dan kita akan lanjut di pembahasan yang berikutnya. Contoh 2. Selesaikan rumus luas segitiga L sama dengan 1 per 2 AT untuk variabel T. Jadi kita akan ubah ini ke dalam variabel T. Mula-mulanya L sama dengan 1 per 2 AT. Dengan menukar kedua ruas, kita peroleh L sama dengan, dan ini kita hanya menukar L sebelah kanan dan 1 per 2 AT nya sebelah kiri. Dan
Mengalikan kedua ruas dengan 2, kita peroleh AT sama dengan 2L. Ruas ini kita kali dengan 2 dan ruas ini kita kali dengan 2. 2 kali 1/2 itu 1, sisa 1 AT. L kali 2 itu sama dengan 2L. Dengan membagi kedua ruas dengan A, kita peroleh T sama dengan 2L per A. Artinya ini kita bagi dengan A dan ini juga kita bagi dengan A. Dan A bagi A itu habis atau 1, sisa 1 T. Di sini sisa 1 T. 2 T sama dengan 2L per A. Jadi persamaan T untuk variabel T sama dengan 2L per A. Kita menukar posisi kedua ruas dari bentuk aljabar untuk mempermudah mencari H. Oke. Kita lanjut. Soal 3. Dengan menggunakan bentuk aljabar yang kamu peroleh di contoh 2, carilah tinggi suatu segitiga yang memiliki luas daerah 42 cm persegi dan alas 12 cm. Soal 4. Selesaikan tiap persamaan berikut untuk variabel yang ada di dalam tanda kurung siku. Nomor 1. Volume sama dengan 1/3 L kali T, ubah ke dalam persamaan T. Dan nomor 2, K sama dengan 2 kali A tambah B, ubah ke dalam persamaan A. Dan yang ketiga, L sama dengan A tambah B untuk semua dikali dengan T dibagi, dan semuanya dibagi dengan 2. Ubahlah ke dalam persamaan A. Oke, mari kita selesaikan. Namun sebelumnya mari kita lihat untuk persamaan di contoh 2. Persamaan di contoh 2 yaitu untuk mencari T, kita bisa gunakan persamaan ini. T sama dengan 2L per A, dengan L menyatakan suatu luas dan A menyatakan suatu alas. Mari kita lihat. Di sini nomor 1, T sama dengan 2L per A. 2L per A. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusikan luasnya 42, 2 dikali dengan 42 dibagi dengan alasnya adalah 12. Sehingga 2 kali 42 itu sama dengan 84 dibagi dengan 12. 84 bagi 12 itu sama dengan 7. Maka di sini adalah tinggi dari suatu segitiga yang memiliki luas daerah 42 cm persegi dan alas 12 cm adalah 7 cm. Itu tingginya. Dan soal nomor 4. Soal nomor 4, yang pertama, yang kedua tapi bagian 1. Volume sama dengan 1/3 kali LT. Nah, di sini kita akan ubah ke dalam persamaan T. Artinya ini kali ya. Artinya di sini kita ubah kedua ruas 1/3 LT sama dengan V. Kedua ruas kita kalikan dengan 3. 3 dikali dengan 1/3 LT sama dengan, di sini juga kita kalikan dengan 3. 3 kali V biar adil. Sehingga kita lanjut di sini, 3 kali 1/3 itu sama dengan 1, sisa LT sama dengan 3V. Dan di sini kedua ruas kita sama-sama membagi dengan L, karena kita akan bawa ke persamaan T. L. Dan di sini L bagi L itu 1, sisa T. T sama dengan 3V per L. Maka kita peroleh T sama dengan 3V per L. Nomor yang bagian kedua, K sama dengan 2
A tambah B. Kita akan bawa dia ke persamaan A. Karena A di sini, maka kita ubah posisinya. 2A tambah B sama dengan K. Kita ubah. Dan kita masukkan 2 kali A itu 2A. Dan ditambah dengan 2 kali B itu 2B. Sama dengan K. Dan kita sisakan yang variabel variabel A di ruas kiri. 2A sama dengan K. 2B nya kita pindahkan menjadi minus 2B. Sehingga untuk kedua ruas kita bagikan dengan A. Sehingga bagikan dengan 2 angka di depan A. Bagikan dengan 2. 2 bagi 2 itu 1 atau sisa 1A sama dengan K min 2B per 2. Jadi persamaan persamaan A-nya adalah K min 2B per 2. Atau kita bisa sederhanakan lagi, 2 bagi 2-nya 1 atau 1 per 2 K min B. Nah, yang berikutnya nomor 3. Atau kita sederhanakan dulu. Di sini A sama dengan K per 2 min 2B per 2. 2 bagi 2 itu 1, sisa A sama dengan 1 per 2K dikurangi dengan B. Bisa seperti ini. Atau A sama dengan min B tambah 1 per 2K. Ini juga bisa. Jadi mana-mana yang dipakai ya. Oke, yang bagian ketiga. L sama dengan A tambah B untuk semuanya dikali T, dan untuk semuanya kita bagi dengan 2. Kita akan ubah ke dalam persamaan A. Karena A adanya di posisi ruas kanan, kita akan tukar dia ke ruas kiri. A tambah B kali T untuk semuanya kita bagi dengan 2 sama dengan L. Kedua ruas kita kalikan dengan 2. 2 di sini juga kali dengan 2. Maka 2 bagi 2 itu 1, sisa A tambah B kali T sama dengan L kali 2 itu 2L. Dan di sini kita kalikan masuk AT ditambah dengan BT sama dengan 2L. Karena kita akan rubah ke dalam persamaan A yang tidak mengandung A, kita pindahkan ke sebelah ruas kanan. AT AT sama dengan 2L, BT nya kita pindahkan menjadi min BT. Sehingga karena kita mau bawa dia ke persamaan A, maka di sini untuk kedua ruas kita sama-sama bagi dengan T. Sehingga di sini T bagi T itu 1, sisa 1A sama dengan 2L dikurangi dengan BT per T. Nah, ini dia. Atau sama dengan A sama dengan 2L per T dikurangi dengan BT per T. T bagi T itu 1, sehingga di sini A sama dengan 2L per T min B. Atau A sama dengan min B tambah 2L per T. Ini juga sama. Oke, semoga bisa dipahami. Dan kita lanjut untuk membahas, mari kita periksa pada video yang berikutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa untuk tetap belajar dan terus berlatih di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.